Halo Sobat MyTech Audio semua, kembali bersama dengan saya Ivan di edisi penghujung tahun. Kali ini di penghujung tahun 2023. Dan kalau saya coba lihat kembali ya, di sepanjang tahun ini, saya 80% lebih di kesempatan di tahun ini mereview TWS. Di sebagian waktu lainnya, saya sempat nge-review Bluetooth speaker, dan juga ada nge-review IEM juga, dan juga headphones. Tapi entah kenapa, di tahun 2023 ini, justru kebanyakan brand yang biasa saya review produknya, yang biasa mengirimkan produknya untuk saya review, lebih banyak ngeluarin produk TWS. Sedangkan kalau saya lihat pasar Bluetooth speaker sendiri, cenderung agak stagnan ya di tahun 2023 ini. Peminatnya masih banyak, tapi variasi barang yang keluar saya rasa nggak sebanyak kategori TWS. Dan juga cuman ada produk-produk pembaruan minor dari produk sebelumnya, seperti Elite XL 2S ini. Yang sekarang udah dilengkapin sama app support, pun demikian dengan Eagle Active 2S yang saya belum sempat bikin videonya sampai sekarang. Nanti akan saya gabungin juga ya dengan TWS Eagle Energy Buds 2S. Lalu, dengan beberapa brand seperti Earphone atau Anker, di tahun 2023 ini, saya cuma berkesempatan untuk nyobain produk-produk TWS mereka saja. Meski Anker sempat ngeluarin dua produk Bluetooth speaker baru ya, Motion X600 dan juga Motion 300. Tapi sayangnya Motion X600 masih agak terlalu mahal ya, masih terlalu mahal untuk budget saya. Seandainya Anker mau kirim saya gitu, siapa tahu Anker, yuk. Atau pinjemin unit review gitu, pasti dengan senang hati saya akan mencoba dan ngasih tahu ke kalian pendapat saya mengenai X600 tersebut. Sedangkan untuk Motion 300, sayangnya sampai detik saya buat video ini di penghujung 2023 masih belum resmi masuk di Indonesia. Sejauh ini yang saya lihat di marketplace, hanya ada 1-2 seller yang menjual, dan itu pun dengan garansi Anker internasional. Yang tentu kalian tahu sendiri, garansi internasional biasanya klaimnya lumayan ribet. Dan harganya bisa jadi lebih mahal ya, kalau khusus produk-produk Anker, dibandingkan harga produk Anker yang dijual resmi oleh Soundcore Indonesia. Jadilah saya di video ini mungkin nanti mostly akan bahas soal TWS yang mencuri perhatian saya selama tahun 2023 ini, tapi juga nanti akan saya sebutin beberapa Bluetooth speaker, teman-teman. TWS maupun Bluetooth speaker yang saya mention di video ini bisa jadi pernah saya review atau paling enggak yang saya sempat coba dalam waktu yang cukup untuk saya bisa cukup yakin nih untuk kasih penilaian final. Jadi bisa aja nanti ada 1-2 produk yang belum pernah saya buatin video reviewnya, tapi saya sudah punya produknya dan sudah saya pakai bahkan sehari-hari. Dan disclaimer juga di video rekomendasi kali ini, video audio gear favorit saya di tahun 2023 ini, saya nggak akan bahas IEM teman-teman, karena kalau saya lihat sepertinya di tahun ini saya cuma nge-review 1 atau 2 IEM aja, jumlahnya sangat minim. Kalau nggak salah cuma SIMGOT EW2000 aja. Oke, yang pertama dari kategori TWS dulu, True Wireless Stereo. Subkategori yang pertama adalah Value for Money di sektor budget. Untuk kategori Value for Money versi MyTech Audio kali ini, saya kasih batasan harganya di maksimal Rp500.000. Karena ya gimana lagi, kebanyakan TWS yang saya review adalah TWS budget teman-teman. Nah, untuk TWS Value for Money King versi MyTech Audio di tahun ini adalah Eagle QuietBuds Neo Hybrid. Hybrid ini maksudnya hybrid ANC teman-teman. Aslinya namanya cuma QuietBuds Neo aja. Di sini kita ngomongin soal kelengkapan fiturnya, mulai dari ANC, Transparency Mode yang digarap nggak asal-asalan, udah IPX5, tahan cipratan air, plus ada support aplikasi yang cukup proper dengan multi-band EQ. Eagle QuietBuds Neo nggak cuman kasih fitur-fitur ini, tapi tiap fiturnya bisa berfungsi dengan semestinya. ANC-nya nggak asal-asalan, efektif buat ngeredam low frekuensi secara rapi, Transparency Mode-nya juga yang paling natural saya rasa untuk TWS harga di bawah Rp400.000 yang pernah saya coba. Kekurangannya saya rasa ada di battery life-nya yang masih tergolong cukup rendah untuk ukuran TWS ANC. Tapi hey, ini TWS budget teman-teman, dan selain baterai saya rasa overall masih layak masuk rekomendasi sebagai King Value for Money versi saya di tahun 2023 ini. Lalu tentu ada honorable mention, TWS lain yang bisa jadi alternatif yang sebelum ada QuietBuds Neo ini saya sebut sebagai raja TWS 300 ribuan saat ini. Bahkan untuk beberapa orang, mungkin TWS ini masih dalam tanda kutip raja untuk harga 300 ribuan. Yakni Moondrop Space
Travel. Jika seandainya TWS ini dilengkapi dengan IP rating, lalu aplikasinya bisa digarap secara lebih proper, dan case-nya nggak nyeleneh, bisa dikasih penutup yang lebih aman gitu, misalkan, saya mungkin akan kasih gelar best value for money ini ke Moondrop Space Travel. Dari segi audionya, baik secara teknikalitas maupun refinement, Space Travel masih lebih refine daripada Eagle Quiet Buds Neo dari segi default ya teman-teman, EQ default. Jadi cocok buat kalian yang suka suara yang balance tanpa mau otak-atik EQ lagi. Saya rasa ini masih lebih cocok. Tapi lagi, gak ada ketahanan air, gak ada IP rating sama sekali, app yang terlalu simple, dan juga kekurangan yang sama dengan Quiet Buds Neo, yakni battery life-nya yang juga kurang kompeten. Maka secara kelengkapan fitur, saya harus kasih gelar King Value for Money untuk TWS ke Eagle Quiet Buds Neo untuk tahun 2023 ini. Berikutnya ada kategori Ultra Budget. Buat yang kantong tipis, cuman punya duit maksimal 200 ribuan untuk dibelanjain, di antara TWS-TWS di bawah 200 ribuan yang saya cobain di tahun 2023 ini. Penyabet kategori Best Ultra Budget TWS versi MyTech Audio adalah TWS yang sebenarnya rilisnya bukan di tahun 2023 ini, tapi baru saya cobain, baru saya review di tahun 2023 ini. Dan ya, bukan jagoan yang hype di tahun ini seperti R50i dari Anker atau A20i, tapi TWS ini adalah Oppo Enco Buds 2. Saat ini TWS-nya sedang tidak ada di tempat ini karena lagi saya pinjamkan ke pacar saya. Tapi kalau kita ngomongin soal alasan kenapa Oppo Enco Buds 2 ini yang menyabet gelar Best Ultra Budget TWS, simple, karena ya TWS-nya saya review di tahun ini, dan juga karena audionya. Audionya dituning dengan cukup dinamis dan refine, dan juga lumayan fleksibel berkat 2 EQ preset tambahan yang disediakan di aplikasinya. Overall, ini audio yang cukup all-rounder, masih aman dan asik buat dipakai dengerin lagu di berbagai genre. Dan secara audio, tuningan mid-range-nya terutama, vokal, instrumen gitar, instrumen piano, saya rasa tuningan mid-nya Oppo Enco Buds 2 masih agak lebih refine, lebih natural daripada Anker R50i ini. Tapi tetap aja di sini Anker R50i layak mendapat honorable mention karena hampir menyabet gelar ini. Kalau bukan karena subjektivitas saya yang lebih struck sama tuningan audio di Oppo Enco Buds 2. Meski di satu sisi R50i juga punya garansi pembelian yang lebih lama dan opsi EQ preset yang lebih banyak. Tapi hey, untuk saya pribadi saat ini at least kategori ultra budget pemenangnya masih TWS Oppo Enco Buds 2. Honorable mention lain yang saya pribadi suka sama audionya kalau lagi pingin analytical listening, Eagle SteelBuds yang desainnya cukup mewah. Tapi kelemahan TWS ini audionya saya rasa kurang fleksibel. Saya pribadi jujur cukup enjoy sama presentasi semi analytical dari Eagle SteelBuds ini. Tapi saya tahu juga, saya mengerti kalau kebanyakan orang yang suka bass, suka dengerin lagu genre-genre EDM, genre-genre modern dengan bass yang bombastis gitu, pengen dapat pengalaman bass yang hidup gitu, bakal kurang cocok sama Eagle SteelBuds. Kategori berikutnya, TWS dengan fitting ternyaman. Dan kita tahu fitting ini sifatnya subjektif. Jujur banyak banget TWS di tahun ini yang saya review yang bisa kasih fit yang cukup nyaman di pemakaian saya. Nyaman, stabil, tapi ada alasan kenapa saya khusus kasih tambahan kategori fitting ternyaman di tahun 2023 ini. Karena di antara yang saya review, ada satu TWS yang stand out dalam hal kenyamanan fittingnya, comfortnya, dan saya yakin buat sebagian besar orang ini pilihan yang aman. Bahkan untuk telinga yang seringkali rewel secara fitting sekalipun. Dan sesuai namanya, pemenang kategori ini versi MyTech Audio di tahun 2023 adalah Eagle Comfort Buds yang dijual di harga Rp379.000. Ini adalah TWS yang saya review di awal tahun 2023 ini dan layak banget menyabet gelar TWS ternyaman MyTech Audio. Bentuk ramping banget dan masih nyaman dipakai sambil tidur miring sekalipun. Lalu audionya sendiri termasuk netral. Meski bukan aspek yang stand out dari TWS 1 ini. Kelemahan TWS ini saya rasa ada di call quality-nya yang masih cukup pelan volumenya. Tapi hey, kita ngomongin soal comfort dari fitting, ini saya rasa rajanya untuk tahun ini di antara yang pernah saya coba. Berikutnya, TWS yang audionya menjadi favorit MyTech Audio. Dan lagi-lagi ini sifatnya subjektif. Kalau saya nge-review suatu produk TWS, saya akan usahakan untuk open mind. Ketika dengerin karakter audio yang bright, warm, atau netral, mau bentuk audio V-shape, W-shape,
U-shape, dengerin timbre yang kering atau timbre yang lush atau warm. Tapi pemenang kategori ini versi MyTech Audio di antara TWS-TWS yang saya review di tahun 2023 ini adalah TWS yang bikin saya cukup terkejut, terutama untuk harganya ketika saya dengerin akurasi dari timbre mid-range-nya dan kualitas dari bass response-nya, bass response. Dan sampai saat ini TWS ini masih saya pakai sesekali kalau lagi pingin dengerin timbre mid-range yang lush dan akurat, organic. Dan TWS ini adalah Soundpeats Engine 4. Saya suka banget sama timbre mid-range-nya di sini, lush, dan juga bassnya yang impactful, tapi tetap ada kesan tight-nya, masih rapi. Tapi aspek yang paling bersinar dari TWS ini saya rasa ada di timbre mid-range-nya. Meskipun harganya Rp600.000, terkesan agak mahal untuk ukuran TWS Soundpeats tanpa fitur ANC maupun transparency mode, tapi buat saya audionya ini well worth it untuk harga Rp600.000. Good job Soundpeats. Dan karena saya jarang nge-review Bluetooth speaker di sepanjang tahun ini, saya nggak nyiapin kategori-kategori khusus untuk Bluetooth speaker. Bahkan secara harga pun, kayak tahun lalu kan saya ada tuh King Bluetooth speaker di harga di bawah Rp500.000 atau di antara range 500 sampai 1 juta atau 1 juta sampai 1,5 juta gitu-gitu. Jadi kita langsung to the point aja ke Bluetooth Speaker of the Year MyTech Audio 2023 dan juga TWS of the Year. Kita mulai dari TWS dulu ya teman-teman. TWS of the Year MyTech Audio 2023 adalah TWS dengan fitur dan performa oke, tapi punya price to performance worth it. Mungkin sebagian dari kalian akan langsung berpikir, ini pemenangnya Anker Liberty 4NC. Anker Liberty 4NC nyaris menyabet gelar ini. Tapi, di 3 minggu terakhir ini, saya dapat kiriman TWS yang saya belum sempat buat video reviewnya. Soon akan saya buat. Dan TWS inilah yang menyabet gelar TWS of the Year MyTech Audio 2023. Versi saya ya di sini. Ini adalah Earphone Free Pro 3. Jangan salah, Liberty 4NC punya seabrek fitur, mulai dari ANC, Transparency Mode, sampai fitur-fitur yang nggak ada di Earphone Free Pro 3, seperti EQ 3D Surround dan juga Hear ID. Namun dua fitur ini buat saya pribadi kurang begitu berguna banget ya. It's nice to have, tapi saya jarang gunain. Dan sedikit deal breaker dari Liberty 4NC, kalau kita mau pakai fitur multi-point connection di Anker Liberty 4NC, kita harus korbanin kodek LDAC. Sedangkan di satu sisi, dengan Earphone Free Pro 3, kita nggak perlu korbanin high quality codec yang di sini adalah aptX lossless ketika pakai fitur multi-point. Lalu TWS ini juga punya seabrek fitur yang nggak kalah dari Anker Liberty 4NC. Namun semuanya ini dikemas dalam paket yang lebih ramping, lebih kecil, lebih snug ketika dipakai di telinga, yang jujur saya lebih suka. Lalu ada dukungan kodek aptX lossless dan berbagai opsi EQ preset dan multiband EQ yang cukup fleksibel. Di sini menariknya juga ada opsi EQ tuningannya si Olaf dari channel Olaf's Gadget. Salah satu opsi EQ yang bisa kalian pilih untuk mengubah karakter audio aslinya yang warm dengan bass yang boomy menjadi jauh lebih balance. Overall, untuk preferensi saya pribadi dengan pemakaian saya dan subjektivitas saya yang lebih suka paket yang lebih kecil dari suatu TWS, Earphone Free Pro 3 paket yang lebih baik di sini daripada Anker Liberty 4NC. Dan ini adalah TWS of the Year MyTech Audio 2023. Sedangkan untuk Bluetooth Speaker of the Year, di antara Bluetooth speaker dengan jumlah terbatas yang saya review di tahun ini, Bluetooth speaker satu ini membawa price tag, harga, fitur, dan performance yang oke. Dan baru aja saya review di penghujung 2023 ini, karena munculnya juga baru di bulan Desember 2023 ini. Ini adalah Eagle Tera 3S. Untuk harga Rp499.000, Tera 3S punya price to performance yang cukup baik. Sudah ada support aplikasi, fitur RGB, dengan multiband EQ di aplikasinya. Ini paket yang sangat komplit untuk harga Rp499.000. Kalau budget kalian lebih ketat lagi, di bawah Rp400.000 atau di bawah Rp300.000, rekomendasi saya untuk saat ini masih speaker-speaker Eagle teman-teman. Seperti Tera 3 Mini atau Active 2S yang baru aja dirilis di tahun ini. Nah, untuk harga di atas 500 ribuan, sayangnya tahun ini saya nggak banyak nge-review speaker-speaker di range harga ini. Cuman ada paling Miva Wild Rode, lalu ada speaker lawas 3-bit Max Sound Plus, lalu ada micro speaker Miva Tango, dan juga update dari Elite XL2, Eagle Elite XL2S. Jadi rekomendasi saya juga nggak banyak berubah dari akhir tahun lalu. Untuk harga di atas Rp500.000,
katakanlah 500 sampai 1 jutaan gitu untuk small size Bluetooth speaker yang secara price to performance, terutama performance audio ya, paling worth it menurut saya pribadi masih Earphone U-Boom L di harga 900 ribuan. Saya masih punya speakernya, masih sering saya pakai, hampir ya tiap 2-3 hari gitu masih saya pakai, yang sekarang dijual di harga 900 ribuan. Makin worth it menurut saya. Mengingat pesaingnya yang agak lebih gede secara ukurannya, si Anker Motion Plus, udah semakin mahal. Terakhir saya cek harganya udah di 1,5 juta. Lalu untuk ukuran speaker mikro, rekomendasi saya masih nggak berubah. 3-bit Stormbox Micro 2. Secara audio refinement overall, support multi-device connection, apalagi harganya udah turun ke angka 800 ribuan waktu terakhir saya cek. Dan untuk large size Bluetooth speaker, price to performance paling worth it menurut saya saat ini, Eagle Elite XL 2S. Ada RGB, ada aplikasi dengan multi-band EQ yang cukup fleksibel, semua dikemas di paket harga 800 ribuan. Jadi saya rasa gitu dulu aja teman-teman untuk video kali ini untuk menutup tahun 2023. Dan saya sebenarnya kepingin lagi untuk buatin plakat seperti ini ya, plakat buat just for fun aja seperti tahun lalu. Hanya aja pengalaman saya tahun lalu, brand-brand seperti Earphone atau Anker, ketika saya tanya mau plakatnya atau enggak, saya nggak mendapat jawaban via email. Ya, saya tahu siapa sih saya juga. Jadi ini bisa kalian lihat Anker Soundcore Space A40 TWS of the Year masih ada di tempat saya plakatnya. Jadi untuk tahun ini daripada mubazir nih, buat brand-brand yang saya sebutin tadi, yang menyabet beberapa award dari Mytek Audio tadi, terutama TWS of the Year, Bluetooth Speaker of the Year, seperti tadi ada Eagle, lalu Oppo, Earphone. Buat dari brand-brand ini yang mau plakat ini untuk saya kirimkan ke kantor kalian, tinggal DM saya via Instagram atau email aja ke mytekaudio@gmail.com. Dan saya akan kirimkan plakat ini secara gratis. Kalau gitu, selamat berlibur teman-teman yang sudah berlibur saat ini di penghujung tahun 2023. Enjoy momen tahun baru 2024 kalian bersama dengan orang-orang yang kalian sayangin. Dan semoga di tahun 2024 nanti semua plan-plan yang kalian sudah rancangkan bisa terrealisasi. Amin. Kalau gitu, see you di video berikutnya teman-teman. Bye guys.